Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan saya selalu mengingatkan kepada anak-anak semuanya dan kepada kita semuanya untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan demi kesehatan anak-anak semuanya, demi agar terhindar dari virus COVID-19. Sekali lagi, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir setelah kita beraktivitas, karena itu semuanya demi menjaga kesehatan kita semuanya. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali pelajaran untuk kelas 6 untuk tema 6 subtema 3 tentang masyarakat sejahtera dan negara yang kuat untuk pembelajaran yang kedua ya, untuk pelajaran yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini ya, perhatikan gambar berikut ini tentang suatu reklame. Nah, ini berkaitan juga dengan apa yang telah saya sampaikan pada pembelajaran yang lalu tentang tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Artinya mentaati bentuk peraturan dan bentuk himbauan dari pemerintah. Nah, perhatikan gambar ini, gambar reklame ini ya. Di sini sebuah ajakan untuk melindungi buah hati kita dengan mengikuti imunisasi. Jadi di sini sebuah spanduk ya, ini sebuah spanduk ya yang ditulis dalam selembar kain, atau di sini kelihatan dalam sebuah print digital ya yang lebih besar. Jadi spanduk itu bisa juga dalam selembar kain, bisa juga dalam print digital yang dinamakan juga dengan banner ya. Tadi ini ada tulisan untuk ajakan, mari kita lindungi buah hati kita dengan seperti imunisasi ya. Ada imunisasi measles, rubella, kemudian ada obat cacing, ada vitamin A. Dan ini perhatikan, berdasarkan gambar di atas, siaplah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimanakah bunyi tulisan pada reklame di atas? Nah, tadi sudah saya katakan, tulisannya adalah, ayo mari kita lindungi buah hati kita dengan mengikuti imunisasi. Dan gambar apa yang terdapat pada gambar reklame? Nah, di sini ya gambar anak yang sedang diimunisasi ya. Di sini ada pemeriksaan ya, boleh jadi imunisasi juga ataupun pemberian vitamin A. Nah, apakah tujuan pemasangan atau pembuatan reklame ini? Tujuannya adalah sebuah propaganda atau ajakan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, kegiatan di sini adalah kegiatan melakukan imunisasi. Kemudian lembaga apakah yang memasang iklan di sini? Ini bisa lembaga ini dari PMI, kemudian dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari Puskesmas. Nah, spanduk ini atau banner ini juga merupakan salah satu bentuk reklame. Nah, dulu juga pernah kita pelajari anak-anak tentang reklame dan jenis-jenisnya ya, reklame dan jenis-jenisnya. Nah, setelah tadi mengamati sebuah reklame tentang isi dan tujuannya, tentunya kalian bisa mengingat kembali tentang pengertian reklame ya, pengertian reklame. Jadi reklame merupakan suatu karya seni ya, suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, menghimbau, atau menawarkan suatu produk berupa barang atau jasa kepada konsumen.
Kemudian jenis-jenis reklame berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi dua, yaitu reklame komersil dan reklame non-komersil. Berdasarkan sifatnya, reklame dibedakan menjadi reklame peringatan, reklame permintaan, kemudian reklame penerangan. Ya, kita ulang kembali. Berdasarkan tujuannya tadi, reklame ada dua, reklame komersil dan non komersil. Reklame komersial yaitu reklame dengan tujuan mempromosikan atau menawarkan suatu barang dan jasa kepada masyarakat. Nah, ini tujuannya mempunyai nilai ekonomis, tujuan ekonomis untuk mencari suatu keuntungan. Nah, ini biasanya untuk reklame komersial ini dibuat dari suatu perusahaan atau perdagangan atau suatu produsen yang memproduksi suatu alat atau barang kebutuhan masyarakat. Kemudian yang berikutnya reklame non komersial, yaitu reklame bertujuan untuk memberikan penjelasan, pemberitahuan, penerangan, pengumuman, himbauan ataupun ajakan kepada masyarakat agar melakukan isi pesan dalam reklame tersebut. Contoh reklame non komersial, contohnya ini bisa reklame tentang layanan masyarakat, ya, tentang kegiatan donor darah, tentang membayar pajak, tentang menghemat energi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan jenisnya atau medianya, reklame dibedakan menjadi tiga, yaitu reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Nah, apa itu reklame audio? Nah, audio itu artinya bunyi. Jadi reklame audio adalah suatu media yang menggunakan suara atau bunyi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang dapat dinikmati melalui indera pendengaran. Nah, reklame media audio ini biasanya melalui radio ataupun pengerahan suara atau bunyi-bunyian yang bisa didengar dan menginformasikan suatu informasi. Kemudian media atau reklame visual adalah sebuah reklame yang merupakan sebuah media yang menggunakan gambar ataupun tulisan untuk menyampaikan informasi yang dapat dilihat atau dapat dinikmati oleh indera penglihatan. Ini kan bentuk reklame visual. Visual itu dapat dilihat. Nah, contoh reklame visual biasanya ini ada spanduk, billboard, baliho, kemudian poster, plakat, stiker, dan lain sebagainya. Kemudian reklame audio visual, ya, reklame audio visual itu adalah bentuk gambar ataupun tulisan yang menginformasikan suatu kegiatan atau informasi yang dapat dinikmati oleh indera penglihatan dan pendengaran. Nah, contoh melalui media audiovisual ini biasanya melalui iklan di televisi, iklan video di internet, kemudian melalui bioskop, melalui iklan di HP dan lain sebagainya. Itu reklame audio visual atau media melalui media audio visual. Nah, kemudian kita pelajari satu persatu apa itu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, perhatikan seperti ini. Nah, ini baliho, ya. Baliho ini adalah semacam media yang berisi tentang suatu kegiatan yang berupa tulisan yang besar yang dipasang di tempat umum.
Kemudian katalog ini berisi informasi tentang suatu produk ya. Katalog ini berisi informasi tentang suatu produk tertentu, baik itu mengenai harga, baik mengenai jenis barang dan lain sebagainya. Kemudian untuk brosur, nah brosur ini juga berupa informasi yang disampaikan berupa tulisan dalam selembar kertas ya, dalam selembar kertas. Nah, tulisan tadi berisi tentang suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa halaman dan biasanya ini dilipat tetapi tidak dijilid. Jadi sekali lagi, brosur itu tulisan dalam selembar kertas yang terdiri dari beberapa halaman yang dilipat kemudian tidak dijilid. Ini brosur ya. Brosur itu bisa apa saja, tentang brosur tentang kegiatan lomba, brosur tentang kegiatan pendaftaran bimbel, brosur tentang kegiatan untuk piknik atau dharma wisata dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya spanduk ya, ini spanduk. Ini suatu bentuk kegiatan, bentuk reklame atau media propaganda yang ditulis atau berupa tulisan dalam secarik kain. Nah, jadi untuk spanduk ini biasanya memang dalam selembar kain atau secarik kain berupa tulisan atau kegiatan yang berisi tentang propaganda ataupun ajakan terhadap suatu kegiatan tersebut. Kemudian yang berikutnya juga bisa dilihat. Nah, amati reklame media siswa berikut ini ya. Nah, semacam ini. Ini salah satu bentuk spanduk ya. Ini spanduk ini ya, karena ini berisi tentang suatu kegiatan ya, tentang safari edukasi buka bersama tentang pendidikan jelang dan pasca akhir balik pubertas untuk remaja. Nah, ini bisa dikatakan spanduk ya, karena ditulis dalam selembar kain ataupun dalam bentuk print digital. Jadi kalau spanduk itu dalam kain, tapi kalau print digital, spanduk dalam print digital bisa dikatakan banner ya. Ini juga berupa tulisan kegiatan. Nah, dengan mengetahui ini semuanya, di sini sesuai gambar ini anak-anak diminta kembali untuk menyebutkan ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Lalu kita ingat kembali ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. 1. Perubahan primer, artinya perubahan yang berkaitan dengan organ reproduksi pada anak laki-laki. Testis telah menghasilkan sel sperma. Kemudian secara sekunder atau secara fisik, pada anak laki-laki terjadi perubahan. 1. Tumbuh jagung pada leher. 2. Dada menjadi lebih bidang atau dada melebar. Kemudian suara membesar. Nah, kemudian mengalami mimpi basah. Kemudian tumbuh kumis dan jambang. Kemudian tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak maupun alas kelamin. Itu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Kemudian ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, kita ingatkan kembali. 1. Terjadi perubahan secara primer juga, yaitu pada anak perempuan ovarium ya atau indung telur telah menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian secara fisik atau sekundernya pada anak perempuan, 1. Pinggul membesar, kemudian suara menjadi lebih nyaring, kemudian mulai tumbuh payudara, kemudian juga pada anak perempuan mengalami menstruasi atau datang bulan. Nah, anak-anak semuanya, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan ini menandakan anak-anak ini memasuki masa remaja.
masa di mana organ reproduksi ini menandakan telah berfungsi. Untuk itu kita selaku pelajar harus bisa menjaga diri, ya, menjaga diri. Jangan sampai kita sebagai pelajar terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Boleh kita berkawan dengan siapapun, tetapi kita harus memperhatikan batas-batas yang dibenarkan baik dalam norma masyarakat maupun norma agama. Jadi jangan sampai melanggar norma-norma dalam masyarakat, jangan sampai melanggar dalam norma-norma agama. Nah, untuk itu memang masa pubertas anak laki-laki dan perempuan ini semuanya pasti akan mengalami, karena ini hal yang wajar, setiap orang pasti akan mengalami. Tetapi sikap kita harus bisa, ya, menghadapi masa pubertas ini kita sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan arif dan bijaksana, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Anak-anak pun juga bisa belajar dengan baik, ya. Kemudian berikutnya tadi, jadi itu yang terakhir tadi tentang bagaimana anak-anak itu menyikapi masa pubertas pada anak-anak semua. Kemudian juga untuk pembelajaran yang ini, yang kedua ini, kita juga mengingatkan kembali tentang gagasan utama yang telah kita pelajari bersama, ya, tentang gagasan utama yang telah kita pelajari bersama. Jadi gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran atau pokok utama itu masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau dalam suatu bacaan. Jadi silahkan bisa dilihat apakah gagasan utama ide pokoknya itu di awal ataupun di akhir. Dan gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Jadi silahkan dipelajari kembali dan diingat kembali. Demikian untuk pembelajaran yang kedua. Semoga bermanfaat, dan selanjutnya silahkan anak-anak nanti mengerjakan tugas dari Pak Guru. Nanti tugasnya saya kirim lewat grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.